Kalau lagi lihat HP mulai dijauh-jauhin Bu. Sekarang mata saya udah mulai kurang jelas lihatnya. Ibu-ibu sekalian, memandangi orang-orang tua yang soleh, terbayang ucapan Sayyidina Syekh Abu Syuja Al-Asfihani. Abu Syuja, penulis kitab Ghayatul Taqrib. Ibu-ibu sekalian, beliau Bu kabarnya meninggal dunia di usia 120 tahun. Abu Syuja di usia beliau 110 tahun, badan beliau sekuat anak-anak remaja. Tiap kali ditanya oleh murid-murid beliau, apa resep awet sehatnya? Apa resep awet kuatnya? Beliau menjawab, hafadnallah fis sighar fa hafadnallah fil kibar. Kami adalah orang-orang yang menjaga Allah di masa muda kami, hingga Allah pun menjaga kami di masa tua kami. Banyak banget sih ya. Orang-orang yang ngejagain Allah di masa mudanya, jalanin perintah Allah di masa mudanya, ada di jalan Allah, ngebelain agamanya Allah di masa mudanya, di masa tuanya dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak Ustazah Lulu begini nih Bu, ngajar di zaman muda ibu-ibu sekalian, terus hidupnya antara majelis ke majelis, majelis ke majelis, ngajarin orang, kirim doa, baca doa, mimpin doa. Hidupnya di antara taat ke taat, taat ke taat, taat ke taat, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kekuatan di tubuh beliau buat jadi pelajaran buat kita nih. Kita nih Bu, ibu-ibu sekalian, kalau kepengen, kita kan nggak tahu umur kita sampai berapa. Tapi kalau kita kepengen hidup kita dalam keadaan sehat, bermanfaat, nggak nyusahin orang, nah ini penting, betul nggak? Ibu-ibu mesti punya cita-cita kayak begitu tuh. Hidup nggak nyusahin orang. Karena Bu, nggak banyak orang mau disusahin. Orang anak agama. Kalau kamu kepengen hidup nggak nyusahin orang, maka dekatlah kepada ajaran agama Allah. Kerjakan taat dalam hidupmu. Siapa yang jaga Allah di masa muda, Allah akan menjaga dia di masa tua. Mudah-mudahan kita semuanya, kalau umur kita sampai dengan tua, Allah terus jaga kita insya Allah. Sehat badan, sehat pikiran, sehat hati kita, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, salah satu dari cara menjaga anggota badan kita nih, biar hidup kita sehat, hidup kita selamat, salah satunya adalah yang dekat sama Nabi Muhammad. Pakai anggota tubuhmu untuk mendekat kepada Nabi besar Muhammad. Kata guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid, dakwat Muhammad tunasyitul badan. Dakwat Muhammad tunasyitul badan. Dakwah ikut serta melaksanakan ajaran agamanya Nabi Muhammad, menyebarkan ajaran agamanya Nabi Muhammad, berdakwah di jalannya Allah, mengikuti Nabi besar Muhammad, tunasyitul badan, bikin sehat badan, bikin seger badan.
Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan nih biar pada sehat-sehat semuanya, biar nggak ngerepotin orang, biar nggak nyusahin orang, terutamanya keluarga kita biar nggak jadi susah karena kita, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada Sayyidina Abbas, paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu datang kepada Nabi Muhammad, kemudian berkata, "Halla anta dihaq ya Rasulullah?" Bolehkah aku memujimu wahai Rasul? Bolehkah aku memujimu wahai Rasul? Nabi Muhammad mengatakan, "Bala ya am, saddadallahu faq." Silakan wahai paman, Allah akan menguatkan mulutmu. Silakan paman, Allah akan menguatkan mulutmu. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, Sayyidina Abbas kemudian membacakan bait-bait syair yang panjang memuji-muji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai di ucapan beliau, "Antalladzi lamma wulidta asyraqatil ardu wa adha'a bi nurikal ufuq wa nahnu fi hadzal dhiya sublar rasyadi nahtariku." Engkaulah wahai Rasul yang ketika engkau lahir ke atas muka bumi ini, bumi gegap gempita dengan cahaya, bumi terang benderang dengan cahayamu wahai Rasulullah. Wa nahnu fi hadzal dhiya, dan kami berada dalam cahaya tersebut. Sublar rasyadi nahtariku, kami akan menempuh perjalanan yang penuh dengan terang cahayamu ya Rasulullah. Bu, memuji-muji Nabi, ama Nabi didoain saddadallahu faq, Allah akan menguatkan mulutmu. Subhanallah, Sayyidina Abbas paman Nabi Muhammad bercerita, dari sejak hari itu sampai dengan sekarang, kata beliau, saya nggak pernah kena sakit gigi. Dari hari itu sampai dengan sekarang, sesudah lewat berpuluh tahun, kata Sayyidina Abbas, saya nggak pernah sariawan, tidak pernah ada gigi saya yang tanggal. Berkatnya memuji Nabi besar Muhammad. Kita belajar nih dari orang-orang soleh. Ustazah Lulu, kita belajar dari orang-orang soleh di atas kita. Syekh Abu Syuja yang saya sebutkan tadi, dari Sayyidina Abbas paman Nabi Muhammad. Kalau kamu kepengen anggota tubuhmu dijaga Allah, yuk kita belajar buat jaga agamanya Allah dan buat memuji Nabi besar Muhammad. Pujiin Nabi Muhammad SAW. Banyakin sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, diiringi dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab tentu berbeda antara orang yang bersolawat dengan cinta dengan orang yang bersolawat karena ada hajat, ada kepentingan.